Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di ibadah keluarga pada tanggal 10 November 2021. Kita akan mulai ibadah. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 4 bait yang pertama. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Kita akan berdoa pembukaan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan lagi untuk kami dapat beribadah keluarga ya Bapa. Berkatilah kami semuanya ya Bapa, terutama Ibu Pendeta Dina, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya untuk menguatkan kami selaku jemaat ya Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 50A bait yang pertama. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kami merendahkan hati mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah mempersekutukan kami di tanggal 10 ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun kami, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan, kami boleh menerapkannya dalam hidup beriman setiap hari. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Kita buka bersama di dalam Roma pasal 15 ayat 10 dan ayat 11. Roma pasal 15 ayat 10 dan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara?
Harapan kami, Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat di dalam Tuhan, sebagaimana tanggal 10 November ini Hari Pahlawan, kita tetap semangat di tengah-tengah menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pembacaan firman pada malam hari ini terkait juga dengan pembacaan pada hari Minggu dalam pasal 15, mengungkapkan kepada kita tentang pelayanan Paulus. Paulus dalam pelayanan, ia senantiasa memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat yang ia kunjungi. Dan dalam Roma pasal 1 mengungkapkan bagi kita ayat 16 dan 17 Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu siapa? Injil itu adalah Yesus Kristus. Hidup karena iman. Sola fide. Itu mengungkapkan bagi kita sebagai satu persekutuan bahwa iman kepada Yesus Kristus itulah kekuatan dalam kita menjalani hidup ini. Dalam pelayanan yang Paulus kemukakan, orang yang lemah dan orang yang kuat, yang lemah imannya dan yang kuat imannya tidak saling menyombongkan diri, tetapi saling menerima satu dengan yang lain, saling memberi, saling mengingatkan, saling memberikan kekuatan. Itu yang diminta dalam kehidupan ini. Dan kalau dalam kehidupan ini ada saling menguatkan satu dengan yang lain, di dalam Kristus, di dalam ayat 10 tadi, dan selanjutnya bersukacitalah. Bapak Ibu, bersukacitalah. Hidup dalam sukacita sebagaimana Paulus dalam surat Filipi juga mengungkapkan hal itu. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita yang disampaikan di sini beda dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia. Sukacita di dalam Tuhan, walaupun Paulus berada dalam penjara, tidak menjadi satu penghalang bagi dia untuk selalu bersukacita. Dan sukacita itu ia wujudkan di dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah. Hidup dalam sukacita bukan berarti nggak ada masalah. Semua kita mempunyai pergumulan, semua kita mempunyai masalah. Tetapi kalau kita menjalaninya dengan iman kepada Yesus Kristus, tetap bersukacita di dalam Tuhan, kita diingatkan dalam ayat 10 di sini, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Umatnya di sini adalah umat Tuhan. Kenapa diajak kepada bangsa-bangsa? Karena Paulus memberitakan Injil bukan saja untuk kalangan orang Yahudi, tapi bagi semua orang yang mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Bangsa-bangsa diajak untuk bersukacita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjalani hidup ini dengan sukacita, maka beban-beban yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi bersama Tuhan bisa dijalani. Tapi kalau kita menghadapinya tidak dengan sukacita, dengan bersungut-sungut, maka berbeda lagi persoalannya. Hadapi dengan sukacita, walaupun kita tahu ada banyak hal kita hadapi dalam hidup ini, dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak, dalam pelayanan. Tetapi kalau kita menjalannya dengan sukacita di dalam Tuhan, itu memberikan bagi kita kekuatan. Ayatnya yang ke-11 diingatkan, dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Kita diingatkan dalam Mazmur 103, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita renungkan kebaikan Tuhan, dari kita lahir sampai dengan hari ini, apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Luar biasa kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Firman mengajak kepada kita khususnya dalam kitab Roma ini, supaya bersukacita tetap memuji Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Tuhan. Puji-pujian adalah berdoa 2 kali. Orang yang hidup dalam puji-pujian selalu ada sukacita. Dan sukacita itu diwujudkan dalam doa.
Paulus walaupun berada dalam tekanan-tekanan di kota Roma ini dalam sejarah, dia meninggal di sana, tetapi tidak menjadi satu penghalang bagi dia untuk tetap bersuka cita dan tetap memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani ini, ada banyak pergumulan ke depan, tetapi dengan semangat Hari Pahlawan, dengan semangat yang bersumber daripada Tuhan, nasihat firman melalui Paulus kepada jemaat di Roma membekali kita juga untuk selalu bersuka cita, untuk selalu memuji Tuhan, karena itu yang Tuhan minta dalam hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan ini di dalam pujian Kidung Jemaat 443 baitnya yang pertama. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia surga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di malam hari ini kami mengucap syukur atas pertolongan kasih dan anugerah Tuhan yang telah mempersekutukan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman dalam kitab Roma pasal 15, mengajak kepada kami dalam firman Tuhan, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Kami diingatkan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kekuatan, kesehatan Tuhan berikan di tengah-tengah situasi pandemi COVID. Tuhan begitu ajaib boleh memelihara kami umat-Mu, dan kami mohon berkat Tuhan senantiasa melimpah, menjaga, memelihara, melindungi jemaat keseluruhan, sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Kami semua yang mengambil bagian melalui ibadah malam hari ini, kami mohon Tuhan sempurnakan sukacita kami. Bagaimana Paulus dalam penjara tidak menjadi satu penghalang bagi dia untuk senantiasa bersukacita, dan dia mengingatkan jemaat di Roma yang lemah dan yang kuat saling menopang satu dengan yang lain dalam iman, saling membantu satu dengan yang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami agar sukacita yang bersumber daripada Kristus kami senantiasa terapkan dalam kehidupan, bersukacita, berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang Tuhan minta dalam Kristus Yesus bagi kami. Melalui firman ini kami diingatkan untuk tetap memuji Tuhan. Hai bangsa-bangsa, kami bersyukur sebagai bangsa dan negara. Tanggal 10 ini kami bersama mensyukuri Hari Pahlawan dalam bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemerintahan pusat sampai ke daerah. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati kesehatan kami semua, pihak medis, para dokter yang melayani para pasien. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan yang bersumber daripada Tuhan. Keluarga-keluarga dalam pergumulan kesehatan yang terganggu,
Tuhan berkati Pak Agris bersama dengan keluarga. Tuhan berkati Bu Lilis bersama dengan keluarga. Kami serahkan sepenuhnya dalam penjagaan Tuhan. Bapa di surga, berkati pelayanan dalam gereja GPIB Bukit Saitun. Kami serahkan sektor-sektor yang ada. Rekan-rekan presbiter sektor pelayanan 1, 2, dan 3 dalam pimpinan Tuhan. Berkati kami dalam persiapan untuk masuk dalam minggu Advent pada akhir bulan ini. Persiapan hati juga untuk memasuki undangan Tuhan perjamuan kudus pada awal bulan Desember nantinya. Kami serahkan kesehatan kami semua. Kami mohon berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup jemaat-Mu. Inforkom yang bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan ini musik gereja. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Dan kami serahkan semua ungkapan syukur kami dalam pimpinan Tuhan. Saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun kelahiran perkawinan, sembuh dari sakit, kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat-Mu. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan, yaitu kita akan memberi persembahan mengingat kata Alkitab dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita semua berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk memberi persembahan dari berkat yang sudah Engkau beri. Berkatilah ya Bapak semua persembahan yang telah diberikan ini. Berkatilah juga para pengelola, yaitu bendahara. Biarlah semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 457 baitnya yang pertama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas anugerah Tuhan bagi kami dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, selamat malam.